Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Benedik Kremar di channel konsultasi hukum perdata. Nah, di video ini saya akan bahas mengenai pertanyaan dari kamu yang mengisi dalam kolom komentar di video kami sebelumnya. Pertanyaannya begini, dia bertanya, apa saja biaya yang harus dikeluarkan untuk pembelian rumah dengan proses KPR? Ya tentunya nanti kaitannya dengan bank. Dan juga apa-apa saja yang harus diperhatikan sebelum membeli ataupun juga menentukan sebuah rumah, yaitu tentunya rumah impian kamu. Apa yang harus diperhatikan? Baik, kita akan bahas di video ini. Jadi, apabila kamu ingin membeli sebuah rumah dengan proses KPR ataupun juga kredit pemilikan rumah, yang tentunya kamu nanti akan berhutang kepada bank atas sejumlah uang yang sisa dari pembayaran kamu kepada penjual. Misalnya, harga rumah yang ingin kamu beli adalah 1 miliar. Uang cash ataupun juga uang yang ada di kamu ada 300 juta rupiah. Sisanya 700 juta, kamu akan mengajukan permohonan kredit kepada bank yang nantinya akan diproses oleh bank dan nanti apabila disetujui baru dicairkan kepada si penjual sisa dari pembayarannya yaitu 700 juta rupiah. Yang pertama, kamu ajukan dulu permohonan kredit tersebut ke bank. Nanti bank akan memverifikasi kamu sebagai debitur. Ya, bisa disebut juga calon debitur. Kamu akan diverifikasi mungkin melalui proses BI checking ataupun juga melalui proses pengecekan slip gaji, pekerjaan, tempat tinggal kamu dan lain sebagainya. Yang nanti apabila semua proses tersebut telah dilewati dan kamu berhasil lolos dari verifikasi bank, nanti bank akan menerbitkan SPPK yang artinya adalah surat pemberitahuan persetujuan kredit yang mana bank menyetujui kredit kamu yaitu senilai 700 juta rupiah. Nah, apabila bank telah menerbitkan SPPK buat kamu sebagai calon debitur untuk membeli sebuah rumah, nanti sertifikatnya dari si calon penjual ini akan dicek terlebih dahulu pengecekan sertifikat. Nah, setelah dicek sertifikatnya, maka langkah selanjutnya adalah untuk penandatanganan akte jual beli beserta penandatanganan hak tanggungan APHT di bank. Yang selanjutnya setelah itu bank akan membayarkan sisa kekurangan uang tadi itu 700 juta rupiah kepada penjual. Kemudian mengenai biaya yang harus kamu ketahui adalah yang pertama, biaya untuk notaris ataupun PPAT-nya, pejabat pembuat akte tanah. Dan yang kedua adalah biaya untuk bank. Nah, biasanya kalau yang pertama, biaya untuk notaris, itu nanti ada biaya akte jual beli, ada biaya balik nama, ada juga biaya APHT. APHT adalah akte pemberian hak tanggungan, di mana kamu sebagai debitur memberikan jaminan kepada bank, yaitu berupa sertifikat yang kamu beli itu, untuk dipasang hak tanggungan. Dan selanjutnya mungkin nanti akan dikenakan juga biaya pengecekan sertifikat kamu. Nah, kalau biaya untuk bank, biasanya nanti kamu akan dikenakan biaya provisi yang jumlahnya ditentukan oleh bank masing-masing. Dan nanti juga ada biaya administrasi. Administrasi bank juga nanti biayanya jumlahnya akan ditentukan oleh bank masing-masing. Dan selain itu juga ada biaya appraisal. Biaya appraisal itu juga nanti ditentukan oleh bank atau pihak ketiga yang mengappraisal atas nilai pinjaman kamu. Jadi itu dia biaya-biaya akan terbit nanti mengenai transaksi jual beli rumah yang kamu lakukan apabila pembelian kamu melalui kredit ataupun KPR melalui bank. Yang membedakan di sini adalah apabila kamu transaksi cash atau tunai tanpa melalui bank, biaya yang kamu keluarkan adalah cukup antara kamu dengan notaris ataupun juga pejabat pembuat akte tanah saja. Tetapi apabila pembelian kamu melalui kredit ataupun KPR di bank,
maka ada biaya tambahan lagi, yaitu biaya kepada bank. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan mengenai hal-hal apa saja yang harus diperhatikan sebelum membeli rumah. Yang pertama, kamu harus mengetahui terlebih dahulu fisik ataupun juga objek dari rumah tersebut. Jangan sampai kamu mau beli rumah, tapi kamu belum melihat rumahnya, kamu sudah dengan yakin membeli ataupun juga membayar. Jangan seperti itu. Lalu yang kedua adalah kamu harus mengetahui bukti kepemilikan atas tanah ataupun rumah tersebut. Apakah dasarnya itu sertifikat atau masih girik dan juga AJB? Atau mungkin jangan-jangan itu tanah garapan atau tanah negara. Yang ketiga, kamu juga harus mengetahui mengenai lokasinya. Lokasinya itu apakah strategis? Yang dalam hal ini strategis itu mungkin dekat kepada fasilitas umum ataupun juga fasilitas sosial. Seperti stasiun, terminal, pasar, sekolah, ataupun juga jalan tol atau pintu tol terdekat. Hal-hal tersebut penting kamu ketahui agar dapat memudahkan kamu untuk berkegiatan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Dan yang keempat yang harus kamu ketahui adalah sebelum membeli rumah, kamu harus mengenal siapa orang yang menjual rumah tersebut. Contoh, apabila nih yang menjual rumah tersebut adalah janda ataupun duda. Mohon maaf ya, apabila janda ataupun duda, maka kamu juga harus meminta persetujuan dari mantan pasangannya apabila pembelian ataupun juga perolehan rumah tersebut dimiliki oleh si penjual saat masih terikat dalam perkawinan. Hal itu penting. Ataupun juga mungkin apabila si penjual adalah ahli waris dari almarhum orang tuanya yang telah meninggal dunia dan ternyata sertifikat tersebut atas nama almarhum dari orang tuanya. Kamu harus mengetahui siapa yang menjualnya, yaitu ahli warisnya. Karena apabila sertifikat tersebut atas nama almarhum orang tuanya, yang nanti bertindak sebagai penjual adalah semua ahli waris. Tidak bisa hanya satu ahli waris yang menjual kepada kamu. Jadi kamu harus mengetahui siapa yang menjual dari rumah tersebut. Ya karena memang masih ada ketika transaksi jual beli rumah itu hanya kenal dengan misalnya si mantan suaminya. Ketika sudah melakukan pembayaran, ternyata ketika mau dibalik nama ataupun juga mau diproses akte jual beli datang ke pejabat yang berwenang, yaitu dalam hal ini PPAT, ternyata diminta untuk memanggil si mantannya tersebut. Bagaimana nanti apabila ternyata si calon pembeli ini sudah membayarkan sejumlah uang yang mungkin tanda jadi ataupun juga mungkin DP kepada si penjual. Ternyata ketika mau dilakukan transaksi di hadapan pejabat yang berwenang, ternyata harus menghadirkan si mantan dari pasangannya. Yang pasti nanti akan menjadi kendala. Ataupun juga mungkin apabila ada salah satu ahli waris yang hendak menjual dan si pembeli ini hanya kenal dengan si penjualnya itu salah satu ahli waris. Dan si pembeli sudah membayarkan sejumlah uang, entah itu tanda jadi ataupun DP. Ternyata ketika diproses ataupun juga di pejabat yang berwenang terkendala. Karena pejabat yang berwenang tersebut akan meminta untuk menghadirkan semua ahli waris untuk menandatangani transaksi jual beli tersebut. Jadi yang paling penting adalah setiap kamu ingin melakukan transaksi jual beli berupa benda yang tidak bergerak, yaitu rumah, tanah, ruko, ataupun pabrik dan lain sebagainya, yaitu yang objeknya adalah sertifikat ataupun girik dan juga AJB, hendaknya kamu harus datang terlebih dahulu atau konsultasi terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang. Yang dalam hal ini mungkin notaris ataupun juga pejabat pembuat akte tanah. Karena dalam konsultasi tersebut pun gratis. Jadi buat kamu tidak perlu khawatir untuk kamu datang konsultasi terlebih dahulu ke pejabat yang berwenang
apabila kamu hendak melaksanakan transaksi jual beli untuk keamanan kedua belah pihak, yaitu bagi si calon pembeli maupun si calon penjual. Karena dalam transaksi jual beli benda yang tidak bergerak, contohnya dalam hal ini rumah atau ruko atau tanah, itu tidak bisa dilakukan di bawah tangan saja. Apalagi saat ini banyak sekali orang transaksi rumah atau ruko atau tanah itu hanya menggunakan kwitansi, kepercayaan, tidak hadir ataupun juga tidak menghadap kepada pejabat yang berwenang. Yang nantinya suatu saat nih, ketika objek tanah tersebut, yaitu berupa sertifikat atau AJB-nya, mau dibalik nama kepada si pembeli, itu tidak bisa dan terkendala. Karena tentunya PPAT, pejabat pembuat akta tanah, akan meminta untuk menghadirkan si penjualnya ketika transaksi. Itu yang terjadi di kehidupan bermasyarakat saat ini. Masih ada yang seperti itu, sehingga menjadi sengketa dan menjadi masalah di kemudian hari. Baiklah, jadi itu dia jawaban yang bisa kami sampaikan buat kamu. Apabila kamu ada pertanyaan mengenai video ini, kamu bisa isi dalam kolom komentar video ini. Dan mungkin juga kamu punya pertanyaan seputar hal lain mengenai dunia hukum perdata, kamu bisa isi juga dalam kolom komentar di video ini, yang nanti akan kami jawab pada video kami selanjutnya. Oh iya, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, serta subscribe channel kami agar kamu selalu mengikuti informasi-informasi terbaru seputar dunia hukum perdata yang tentunya akan menambah wawasan dan pengetahuan kamu. Bye-bye.